Halo, perkenalkan saya Nanda Putriasari dengan NIM 0554493342 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bogor. Mohon izin saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas 1 mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah STSI 410427 untuk pemenuhan tugas tutorial 1. Baik, mohon izin langsung saja kita melakukan pembahasan terkait soal praktik tugas tutorial 1 mata kuliah struktur data ID. Yang pertama kita perlu melakukan deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Kemudian yang kedua kita perlu melakukan deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Kemudian yang ketiga kita perlu melakukan pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, dan 23. Kemudian yang keempat, kita perlu melakukan pendeklarasian array dua dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan juga 3 kolom, yaitu angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Kemudian yang terakhir kita perlu melakukan deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list data yaitu 22, 19, 44, 60, dan 72. Untuk pendeklarasian semua variabel di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java sesuai dengan arahan pada soal ini. Sebelumnya, saya sudah membuat file yang juga menjadi nama main class kita, yaitu tugas 1 struktur data. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code, dan saya sudah melakukan import untuk package Java Util untuk general package, karena nantinya kita akan menggunakan linked list dan juga array. Kemudian di sini juga saya sudah definisikan terkait main class kita, yaitu tugas 1 struktur data. Dan di sini juga sudah ada main method, public static void main string. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan melakukan praktik sesuai dengan arahan pada soal praktik struktur data tadi. Yang pertama, kita perlu mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Di sini untuk mendeklarasikan tipe data, kita perlu menampilkan atau menuliskan terlebih dahulu tipe data apa yang ingin kita buat, kemudian nama variabelnya. Di sini untuk nama variabelnya adalah struktur baris. Kemudian kita bisa memberikan nilai untuk variabel tersebut, nilai atau data yang akan kita tempatkan pada variabel tersebut. Di sini karena tidak ada informasi apapun terkait data atau nilai dari variabel struktur baris ini, saya tambahkan sendiri dengan angka 1 yang nantinya bisa kita tampilkan isi dari struktur baris dengan tipe data integer ini. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Di sini kita akan menuliskan terlebih dahulu terkait tipe data yang akan kita gunakan yaitu string dengan nama variabelnya adalah kata baru. Kemudian data atau nilai yang akan kita gunakan untuk mengisi variabel tersebut adalah tulisan deklarasi tipe data string. Deklarasi tipe data string. Tidak lupa juga kita tutup dengan semikolon. Kemudian yang ketiga, kita perlu melakukan pendeklarasian array satu dimensi dengan nama variabel 4 angka, di mana bertipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, dan 23. Baik, di sini kita akan melakukan deklarasi untuk array satu dimensi. Kita bisa memasukkan tipe datanya terlebih dahulu, kemudian bisa masukkan definisian dari array satu dimensi ini. Kemudian nama variabelnya adalah 4 angka. Kemudian isi datanya adalah 07, 10, 20, dan 23. Baik, selanjutnya kita akan melakukan deklarasi array 2 dimensi. Di sini untuk tipe datanya string, kemudian pendefinisian array 2 dimensi dengan nama variabelnya adalah angka. Kemudian di sini kita akan menggunakan 3 baris dan 3 kolom untuk datanya. Nah, karena menggunakan tipe data string, jadi kita akan menggunakan tanda kutip. Di sini untuk baris pertama akan saya masukkan 1, 3, 5. Kemudian untuk baris kedua kita tambahkan, oke ini mohon maaf salah kurung.
Oke, untuk baris kedua di sini kita akan tambahkan 14, 19, dan 20. 14, 19, dan 20. Dan untuk baris ketiga di sini akan kita tuliskan 20, 22, dan mohon maaf, untuk baris ketiga ini 22, 27, dan 29. Seperti ini, lalu kita tutup dengan semikolon. Nah, di sini kita sudah melakukan 4 pendeklarasian dari soal, kemudian kita akan melakukan pendeklarasian yang terakhir, yaitu linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Baik, berarti untuk selanjutnya kita akan menggunakan kelas linked list untuk membuat objek baru dengan tipe data integer. Dengan nama variabelnya adalah list angka. Ini akan kita buat objek baru. Lalu akan kita tambahkan angka-angka tersebut satu persatu menggunakan metode add. Jadi kita panggil terlebih dahulu variabelnya. Kemudian kita tambahkan metode add. Kita tambahkan data pertama yaitu 22. Ini adalah elemen pertama. Kemudian kita bisa copy paste supaya lebih cepat. Dengan data kedua yaitu 19. Dengan data ketiga yaitu 44. Data keempat itu 60 dan data kelima itu 72. 22, 19, 44, 60, dan 72. Oke, baik. Baik, di sini kita sudah melakukan deklarasi dengan 5 kriteria yang kita sesuaikan dengan soal pada tugas tutorial 1 struktur data ini, di mana untuk soal pertama kita perlu melakukan deklarasi dengan tipe data integer dan juga variabel struktur baris. Untuk nilainya di sini saya tambahkan sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita perlu melakukan deklarasi dengan tipe data string, dengan nama variabelnya adalah kata baru, dan isi datanya adalah deklarasi tipe data string. Kemudian yang ketiga, kita mendeklarasikan array 1 dimensi dengan tipe data integer dan juga variabel 4 angka dengan data berikut. Yang keempat, kita melakukan deklarasi array 2 dimensi dengan tipe data string dan variabel angka dengan data berikut dibuat 3 baris dan 3 kolom. Kemudian yang terakhir adalah kita mendeklarasikan linked list dengan data berikut, tipe data integer, dan namanya adalah list angka. Mungkin di sini boleh saya tambahkan komen terlebih dahulu. Deklarasi variabel tipe data in. Kita tambahkan soal nomor 1. Kemudian deklarasi variabel tipe data string. Soal nomor 2. Kemudian deklarasi array 1 dimensi. Ini untuk soal nomor 3. Kemudian deklarasi array 2 dimensi untuk soal nomor 4. Dan deklarasi linked list untuk soal nomor 5. Baik, di sini kita sudah melakukan pendeklarasian sesuai dengan arahan soal. Kemudian di sini akan saya tambahkan beberapa baris program lagi, beberapa baris kode lagi untuk menampilkan data-data yang sudah kita buat. Dan supaya kita tahu apakah data-data yang sudah kita buat bisa ditampilkan atau tidak, dan apakah akan ada error saat kita running kode programnya. Oke, baik, di sini akan saya tambahkan beberapa baris. Yang pertama, kita akan melakukan print atau menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Di sini kita menggunakan system out print line. Kemudian yang ingin kita tampilkan pertama adalah variabel struktur baris. Nantinya yang akan tampil pada output kita bukan bertuliskan struktur baris, namun datanya, yaitu angka 1. Angka 1 ini bertipe data integer. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan print untuk soal nomor 2, yaitu tipe data string dengan nama variabel kata baru.
nanti yang akan tampil pada output kita adalah deklarasi tipe data string. Kemudian kita akan melakukan print untuk array satu dimensi kita. Di sini kita akan menggunakan bantuan metode dari arrays, yaitu toString. Kemudian baru kita masukkan nama variabelnya yaitu 4 angka. Mengapa kita perlu bantuan menambahkan metode toString ini? Dikarenakan jika kita langsung print line dari variabel 4 angka ini, yang ditampilkan adalah data memori penyimpanan data-data kita. Jadi letak atau tempat penyimpanan data-data kita yang akan ditampilkan pada output program. Sementara yang ingin saya tampilkan adalah isi data atau nilai-nilai yang kita miliki pada array satu dimensi ini. Makanya saya menggunakan bantuan metode arrays to string. Jadi ini adalah metode dari kelas arrays ya, yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data atau nilai asli dari array satu dimensi ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menampilkan data-data pada array dua dimensi kita dengan variabel angka. Di sini kita juga akan menggunakan bantuan metode dari kelas arrays, tapi di sini bukan toString. Kita akan menggunakan metode namanya deep toString. Kenapa? Karena arrays di sini adalah array dua dimensi. Jadi kita perlu menggunakan metode deep toString untuk menampilkan nilai aslinya. Nah, nanti untuk nilai yang tampil adalah bertipe data string ya teman-teman, sesuai dengan pendeklarasiannya di sini. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menampilkan linked list kita dengan variabel list angka. Oke, jadi untuk linked list ini sudah termasuk pada kelasnya ya untuk metode toString ini. Jadi jika kita memanggil nama variabelnya langsung, yang tampil akan tetap data atau nilai isinya, bukan lokasi penempatan data kita. Seperti itu. Baik, kemudian di sini akan saya simpan terlebih dahulu. Seharusnya di sini kita punya 5 data yang kita tampilkan. Kita akan running programnya. Oke, di sini ada error ya, teman-teman. Baik, kita cek dulu. Oke, kita cek apakah dikarenakan salah penempatan dari sistem out print line kita. Oke, baik. Ya, jadi tadi terjadi error ya, teman-teman, karena baris untuk kita melakukan proses print atau menampilkan data-data kita adalah baris yang sejajar dengan linked list kita. Jadi harusnya kita melakukan print di luar dari pemanggilan objek linked list kita. Seperti itu. Jadi di sini sudah tampil yang sesuai dengan yang kita harapkan dan juga sesuai dengan data yang kita inputkan. Pada outputnya sendiri di sini untuk struktur baris, yaitu soal pertama, di sini tampil data dengan angka 1, kemudian yang kedua adalah pendeklarasian string, tipe data string dengan variabel kata baru, di sini tampil juga deklarasi tipe data string. Kemudian yang ketiga adalah deklarasi array 1 dimensi yang berisi 0, 7, 10, 20, dan 23, di sini tampil juga ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah array 2 dimensi, di sini kita tampilkan juga, tadi kita menggunakan bantuan metode toString. Kemudian tampil menjadi satu baris data. Dan yang terakhir, kita ingin menampilkan linked list kita yang sudah kita add. Di sini sama sesuai dengan data yang kita input, yaitu 22, 19, 44, 60, dan 72. Oke, baik. Jadi untuk output programnya pun sudah sesuai dengan apa yang kita buat ya, teman-teman semua. Dan juga kita sudah melakukan deklarasi sesuai dengan arahan soal. Di sini programnya masih sangat sederhana dan saya juga masih perlu belajar banyak terkait bahasa pemrograman Java ini. Semoga dari kegiatan saya berpraktik pada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan juga pembelajaran mata kuliah struktur data ini, saya bisa mendapatkan ilmu baru terkait bahasa pemrograman dan juga materi struktur data. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu tutor yang sudah menonton, ataupun mungkin teman-teman yang sudah menonton. Mungkin untuk video pengerjaan saya pada tugas tutorial 1 cukup sampai di sini. Terima kasih banyak dan mohon bimbingan dan juga koreksinya jika ada kekurangan dalam proses pengerjaan tugas ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.